Karena saya dengar di Islam itu katanya tidak boleh membantah orang tua. Ya, betul. Betul, Bang. Saya bantah, umpamanya saya sudah yakin masuk Islam. Mereka menentang saya bantah. Apakah saya tidak masuk seperti Bunda bilang tadi ada aturan di Islam itu berdosa? Nah, begini, ini sedikit ya Bang makannya. Sedikit ya. Abang seorang laki-laki. Inilah bedanya kalau laki-laki dengan perempuan yang hijrah masuk Islam. Bedanya apa? Abang sebagai seorang laki-laki itu bisa ibaratnya bisa keluar rumah, sholat di masjid. Kalaupun abang diusir, ya abang memang harus siap, itulah ujiannya. Tetapi abang seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab besar. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Awalnya Bunda ya, tapi akhirnya masuk Islam juga. Kalau saya ditantang oleh keluarga dan orang tua saya tidak seperti orang tuanya Bunda Nora, apakah saya tidak berdosa melawan orang tua saya, Bunda? Ini melawan seperti apa, Bang? Karena saya dengar di Islam itu katanya tidak boleh membantah orang tua. Ya, betul. Betul, Bang. Saya bantah, umpamanya saya sudah yakin masuk Islam. Mereka menentang saya bantah. Apakah saya tidak masuk seperti Bunda bilang tadi ada aturan di Islam itu berdosa? Nah, begini, ini sedikit ya Bang makannya. Sedikit ya. Abang seorang laki-laki. Inilah bedanya kalau laki-laki dengan perempuan yang hijrah masuk Islam. Bedanya apa? Abang sebagai seorang laki-laki itu bisa ibaratnya bisa keluar rumah, sholat di masjid. Kalaupun abang diusir, ya abang memang harus siap, itulah ujiannya. Tetapi abang seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab besar. Tetap berbuat baik, berlaku baik kepada orang tua, walaupun berbeda keyakinan. Jangan dilawan. Tetapi ketika akidah sudah mulai dirubah, pergi dari situ. Pergi. Pergi dalam arti gimana, Bunda? Ya tinggalkan. Kalau memang sudah keluarga tidak bisa menerima lagi. Saya mau makan apa, Bunda? Nah, makanya saya bilang, Allah menguji iman, menguji hambanya, itu tidak melebihi dari kemampuan hambanya. Ini saya cerita sedikit. Berapa bulan kemudian setelah saya masuk Islam itu karena ketahuan saya pakai jilbab di tempat kerja. Yang melihat bukan bapak saya, yang melihat itu sekitar masih satu komplek dengan rumah kami lah begitu. Dikasih tahu sama bapak saya waktu itu masih di kantor. Karena dia dengar katanya saya pakai jilbab, saya disuruh pulang. Itu belum sampai di halaman rumah ya, karena rumah kami ini halamannya agak luas. Itu masih di pinggir jalan. Pinggir jalan mau masuk halaman rumah itu saya sudah di tarik jilbab saya.
Saya dipukul loh. Saya dipukul sampai bapak saya tuh bawa parang. Ibu saya yang cegah. Sampai ibu saya bilang begini, mau kau bunuh anakmu ini? Iya, biar aja dia mati. Ngapain dia hidup? Dia sudah tinggalkan Yesus. Akhirnya keputusan, saya tidak boleh lagi kerja, saya dikurung di dalam kamar. Ya dikasih babi. Kalau kau tidak makan ini, ya kau mati kelaparan. Tetapi apakah Allah membuat saya itu menjadi tidak kuat, tidak tegak? Tidak. Saya cuma berpikir begini, hidup sekali, mati sekali. Saya mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Saya mati dalam keadaan Islam, yang dimana Allah sudah menjanjikan. Kan begitu. Ya tapi buktinya apa? Saya mati nggak? Enggak. Keimanan saya berubah nggak karena saya lapar? Enggak juga. Saya tetap bertahan. Terus Allah memberikan hadiah apa kepada saya ketika iman saya itu kuat? Yaitu, saya sudah katakan. Orang yang paling membenci Islam, yaitu bapak saya, ya dialah yang pertama mengucapkan kalimat syahadat. Itu butuh waktu loh, bertahun. Bukan hari itu juga atau bukan bulan depan, tahun depan, tidak. 3 tahun. 3 tahun lamanya. Saya itu tidak dianggap lagi anak. Saya tidak dianggap anak, tidak diperbolehkan lagi ke rumah. Menginjak, jangankan rumah, menginjak halaman rumah aja nggak diperbolehkan. Nah itu. Apakah membuat saya tidak bertahan? Tidak. Allah mempunyai cara sendiri, Bang Makan. Jangan katakan saya mau makan apa. Burung di udara Allah kasih rejeki. Ulat di dalam tanah Allah kasih rejeki. Terus manusia, makhluk Allah yang sempurna, kenapa Allah sia-siakan? Enggak lah. Setiap air mata yang kamu keluarkan karena untuk mempertahankan keimanan kamu, Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Begitu Bang Makan. Silakan Bang Makan. Iya Bunda, iya Bunda. Ternyata tantangan itu banyak Bunda ya. Betul. Belum lagi ketika keluarga saya semua sudah masuk Islam. Kami nggak diterima lagi di lingkungan itu. Disuruh pergi. Karena keluarga kami banyakkan di situ. Jangan lagi di sini kalian, buat malu keluarga, buat malu Waritonang. Itu katanya. Ya udah, bapak saya jual rumah. Akhirnya memilih untuk mengontrak. Kami nggak ada hidup senang ketika masuk Islam, Bang. Nggak ada hidup senang. Kami mengontrak rumah kecil. Nggak ada hidup senang. Tetapi apakah itu merubah keteguhan keimanan bapak saya? Bapak saya itu dulu malas gereja, Bang. Malas sekali. Makanya saya waktu berpikir dia mau masuk Islam ini, apakah bisa dia tunaikan 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi apa yang tidak mungkin? Ya udah, dia masuk Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. 5 waktunya selalu di dalam masjid. Jadi kalau abang katakan saya tidak akan makan lagi, loh, emang abang yang mengatur rezeki abang? Saya bisa mati, Bu Nora, kalau saya masuk Islam. Emang keluarga abang yang mengatur hidup mati abang? Enggak kan? Makanya saya berpikir di situ. Ketika bapak saya sudah ngambil parang itu, saya sudah bilang gini, ya Allah, kalau saya mati dalam keadaan Islam. Tapi tidak. Allah masih memberikan saya nafas kehidupan. Biar mungkin begini. Nora, lihatlah ini. Keteguhan dari keimanan kamu, saya akan membuat keluargamu masuk Islam. Alhamdulillah. Beruntun bapak saya, berapa bulan kemudian ibu saya, disusul adik saya, disusul kakak saya. Jadi Allah tuh masih memberikan saya kesempatan gitu loh. Ya ini tengoklah Nora. Ya kalau mungkin ya kalau Allah izinkan saya mati ya lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Baru berapa bulan saya masuk Islam, saya meninggoy, ya dosa-dosa saya apa yang lagi mau dihitung? Karena apa? Orang-orang yang ketika sudah hijrah, dia mengucapkan kalimat syahadat, dia mualaf, itu dosa dia itu sudah diampuni oleh Allah. Dia seperti bayi yang baru lahir.
Allah menjanjikan itu. Makanya saya bersyukur bapak saya, ibu saya itu masuk Islam waktu sudah tua, waktu sudah uzur. Ya orang uzur apalagi dibilang gitu. Dia hanya melakukan ibadah saja, sholat, waktu ya sholat, berpuasa ya berpuasa. Saya bersyukur itu saja. Iya, iya, iya. Ternyata Bunda keluarganya itu mengikuti Bunda. Gini Bunda, Ya, itu Bunda, saya mendengar Bunda ya. Mungkin kita dengar juga Yahya Waloni ya. ya, Nah itu kan malah dikucilkan Bunda, dijauhkan, malah ditentang. Akhirnya beliau merantau ke kemana? Ke Jawa ya. ya. Nah kan beda pengalaman itu Bunda. Betul, makanya pengalaman orang-orang yang mendapatkan hidayah berbeda-beda Bang. Kalau Abang mengatakan, terus saya makan apa? Tapi Terus bagaimana? maksud saya gini Bunda, saya bandingkan dua tadi. Tapi setelah di Islam statusnya sama ya, sama-sama tidak ada masalah ya. Sesudah kami Islam? Ya, ya, Walaunya dari Bunda sama saja itu ya, di Islam sudah ya. Walaupun tentang beda tantangan ya. Ya, beda. Oke. Saya bisa catat semua Bunda. Saya sengaja ya teman-teman bertanya kepada yang pernah di agama saya agar lebih jelas gitu. Kalau saya bertanya kepada Ustadz tidak mengalami di Ini telepon pendetanya nih. Bisa jadi, atau keluarganya yang nonton ini. Ya kenapa Dek? Kenapa Bang? kalau saya bertanya, tapi kayaknya yang telepon saya masih Kristen, teman-teman Kristen kayaknya Bunda. Oh iya. Nah, saya mute dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Tuh Karol, kau udah bisa berpikir kritis kayak dia Karol. Makan aja yang kau pikir, Karol. Ini bukan soal makan minum, namanya aja makan minum. Saya bukan soal makan minum, yang perlu ini soal diapakan. keberpihakan. Ini soal keberpihakan. Karena Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Nah Allah. iya memang kan, betul saya setuju. Nah, Bukan artinya hanya dari roti apa? saja. Firman Ya, yang disampaikan oleh Yesus. Makan, berarti artinya untuk makan jangan sampai ngebun-bun. Kalau Firman yang ngebun berarti disampaikan oleh melanggar Yesus. Matius 15, 17 sampai 19. Karol, firman yang disampaikan oleh Yesus itu apa? Hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan makanan. Kamu harus menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa itu? Yaitu Bunda, Ya, saya Bang, dipantau, saya turun dulu ya. Nanti kita sambung kalau ada waktu, Bunda. Ya, di follow aja hostnya. Ya, saya dipantau. Ya Bang, nanti sambung lain waktu nggak apa-apa ya. Bunda Nora. Tapi kalau misalnya mau mau tanya-tanya atau apa boleh ya, DM aja nggak apa-apa. Kalau bisa langsung syahadat lah. Sekali lagi nggak ada paksaan ya Bang ya, nggak ada paksaan. Abang nggak diminta syahadat di sini, abang nggak diminta masuk Islam. Tapi kalau abang orang-orang yang mencari kebenaran, abang berpikir secara kritis, bertanya secara kritis, maka kami siap menjawabnya, gitu Bang ya. Ya, kalau mau sharing lebih banyak sama Bang Ton, silakan minta DM-nya, minta WA-nya, jangan sama saya. Nggak minta sama saya. Iya. Ada nggak Oten yang banyak lagi? Tolong moderator, saya tidak tahu itu. Saya kalau sudah di atas, buka yang mau naik, muter-muter. Oh. Iya. Makanya kalau dikatakan ajaran kasih, aduh. Saturannya bapak saya kalau masih hidup ya. Saya suruh dia itu bersaksi, memberitahukan bagaimana waktu dia mendengarkan saya masuk Islam itu marahnya itu memang sampai mau saya dibunuhnya itu. Ya.
Jangan gitulah Bunda, masih ingat-ingat aja di sono kan pakainya kesaksian, menceritakan gitu loh, masa kesaksian. Tanya dulu. Nonton. Dia akan menceritakan ya kan. Saya bertanya kan, Pak, tolong Pak jelaskan di sini Pak, seandainya Bapak saya masih hidup ya. Apa yang mau dijelaskan nak? Waktu Bapak mulai tahu lah, saya masuk Islam, Bapak jemput saya yang dari tempat kerja saya. Oh, pas dia ceritakan, ku seret kau, semua kau punya mukena kau itu sampai dibilang begini, mukena tai kau ini, katanya, sejadah tai kau ini. Iya, dibakarnya, diambilnya minyak tanah, dibakarnya itu habis. Iya, dengar aku tuh ceritanya Bunda Nora waktu itu tuh. Ngeri kali. Sampai nangis aku, Pak, janganlah Pak. Apa? Kenapa? Gak suka kau, katanya. Ini, alat-alat tai ini, katanya. Ya, dulu waktu pas saya pun juga dilamar kan. Bapak saya kan bilang tuh sama orang penghulunya, udahlah, nikahkan anak saya ini dengan seperangkat alat tai, katanya. Tapi, lisannya ketika mengucapkan seperangkat alat tai, dia pula pertama yang memakai seperangkat alat sholat itu. Bukan mukena ya, koko, sejadah, ya, peci, dia pula yang pakai. Dialah pertama yang menjulurkan sejadah untuk sholat. Makanya kuasa Allah itu tidak bisa kamu pungkiri. Allah tuh maha membolak-balikan hati. Nggak, nih dengar cerita Bunda Nora ini udah bukan sekali, tapi udah berkali-kali, tapi tetap aja aku merinding kalau dengernya. Saya kalau ingat itu ya Allah, tidak nyangka aja. Satu keluarga tuh jadi masuk Islam. Doubling Tommy. Ya, izin bertanya lagi. Kau kalau bertanya soal makanan malas aku, Karol. Bukan, Al-Baqarah kan bukan soal makanan. Oke, apa? Bukan Al-Baqarah 168 ya. Kalau Al-Baqarah 168 itu soal makanan. Nah, Al-Baqarah 11 dan 12 saja. ya. Sesudah saya siapa? Tommy ini atau ada yang lain? Ada itu Tommy. Antri dulu ya. Oke, Ya, nanti. makan B2 antri ya. Pemakan B2 antri dulu ya. Nah, terus ya lanjutlah kau. Iya. Maaf. Waduh, di mana ini kemarin? Udah saya Al-Baqarah berapa tadi? Al-Baqarah 11. Al-Baqarah 11 sampai 12. Mana nih? Aduh, Bilang. maaf. Panjang. Al-Baqarah 11 kok panjang. Panjang ini pertanyaan-pertanyaan saya sudah ada Anissa, Al-Hujurat. Al-Baqarahnya dulu. Ya, Al-Baqarah dulu, betul. Ya udah, 11. Fa iza qila lahum. Ya kenapa dengan itu? Ayat itu kenapa? Ada ya kan yang tidak sengaja, tidak menyadari sedang berperan dalam pengerusakan bumi. Nah, mengapa? Apakah peran ilmuwan di situ boleh ditampilkan? Karena data-data ilmuwan itu bisa lebih teliti menunjukkan bahwa si A, si B, oknum tertentu ternyata sudah sedang berada dalam perannya juga merusak. Contohnya bumi. apa? Contohnya jejak karbon ya. Jejak karbon yang tidak ada dalam kisah para Rasul 10 ayat 13, tidak ada jejak karbon di situ. Tapi Saya bacakan deh 11 dulu. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu artinya apa? Itu kamu jangan membuat kerusakan. Itu seperti kayak kerusakan di bumi bukan berarti memporak-porandakan bumi. Salah satu maksudnya seperti itu bukan. Salah satunya jangan merusak seperti alam, terus membuat suatu kefitnahan, memicu konflik. Seperti itu. Terus ayat 12-nya dikatakan gini,
Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Contoh, Disitulah karena tidak menyadari kan butuh ada Sadar. iya, butuh ada yang menyadarkan. ya Itu ada makanya dikatakan bukti, kamu harus data. bertakwa. Makanya dikatakan kamu harus bertakwa. Ya bertakwa kepada Allah dengan apa ya ini? Melakukan perintahnya. Gitu loh. Contoh seperti inilah, menebang hutan. Nah itu, betul itu. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, tidak memikirkan dampaknya bagaimana kepada manusia yang lain. Terus bagaimana itu dikatakan apa? Itu dikatakan manusia yang zolim. Zolim. Kamu sudah zolim kepada yang lain. Hanya demi kenikmatan yang kamu dapat, kamu sudah zolim kepada yang lain. Kamu sudah melanggar perintah Tuhan. Janganlah itu dikatakan. Janganlah kamu merusak bumi ini. Sama seperti janganlah kamu memfitnah, menyebabkan konflik. Jangan. Adu domba itu. Itu kerusakan itu. Ya baiklah, saya dapat tambahan gambaran dan pencerahannya sih, dan dapat konfirmasi supaya yang hasil-hasil peternakan misalnya B2 dan lain-lain itu makin saya jauhi. Tapi pertanyaan tapi sesudah saya sudah tidak ada lagi yang mau tanya ini. Yang tadi itu Tommy itu kenapa Ngapain saya tanya kau soal makanan? Balik-baliknya ke makanan lagi. Ya karena ini bukan bertanya, saya hanya mengatakan bahwa apa yang saya baca ini mengkonfirmasi apa yang saya praktekkan, gitu. Tapi Bang Karol, boleh nggak aku tanya nih Bang Karol? Apa mau tanya? Saya tidak tahu apa-apa saya. Saya tidak makan ikan goreng, kalau saya tidak gimana? Satu lagi, saya banyak bertanya, tidak usah dijawab ya, karena ini pertanyaan di Bible juga. Bebong yang 2000 orang, bebong kok 2000 orang? Bebong yang 2000 ekor, ya itu dipindahkan roh jahat itu ke bebong 2000 ekor demi satu orang manusia yang awalnya dirasuki roh jahat itu. Nah, akhirnya bebong itu mati 2000 ekor, ya jatuh ke air. Kerasukan roh jahat, bebongnya mati, roh jahat tidak mati kan? Mengapa juga roh jahat itu harus ke bebong itu? Kalau akhirnya bebongnya mati, roh jahat dirugikan. Ya. Ternaknya dirugikan. Ya ternak bebongnya yang rugi. Soal peternaknya saya tidak tahu. Ya rugi ya. Ya kalau soal kepemilikan ya karena waktu itu memang kepemilikan sampai sekarang kepemilikan masih sah-sah saja ya. Ya wajarlah masih dipikirkan bahwa pemiliknya rugi. Walaupun tadi saya tidak setuju ada kepemilikan demikian terhadap bebong. Nah, itu kan berarti Yesus yang bikin ulah itu, Bang. Kenapa lah dibuang ke babi itu? Sebenarnya tidak perlu dibuang ya kan, karena bebongnya roh jahatnya tidak mati saat bebong mati metong. Itu juga mengapa, itu pertanyaan. Nah berarti itu kalau misalnya ditanyakan, oh berarti Yesus salah lah ya? Wih, yang tadi sudah ditelepon, yang tadi saya bakal dipantau nih. Pertanyaannya berat deh. Tapi tidak masalah sih, sejauh ini saya belum dipantau, telepon belum berdering kok. Tak takut saya. Ketek kau lah. Dia laku Karol, naikkan yang lain. Saya kepalaku Neo Karol. Oh ya betul, naikkan yang lain. Nanti ya, kalau ada waktu saya juga bertanya ke yang lain. Kalau ada waktu, saya kan tidak maksa. Coba dibantu moderator dipilah dan dipulihkan ya. Pribadi-pribadi yang menyembah manusia ini, aduh.
Mereka jangan dikatakan menyembah manusia, menyembah diri mereka sendiri, perut mereka sendiri. Mengaku aja menyembah Yesus. Belum tentu. Yang si Karol ini orangnya berduit loh, pasti berduit. Kenapa? Tidak banyak beli, tidak usah beli daging. Betul nggak Bang Ton? Iya, irit hidup dia. Sayur aja, sayur 5.000, nggak apa-apa. Suami saya pemakan sayur. Investasi saya, tapi tetap berinvestasi ke IVS, organisasinya Susianto Seng, Kak Seto. Tetap berusaha investasinya ke situ. Udah lah, Bang Ton, lanjut dulu. Saya belum breakfast. Cie. Aku sebetulnya ini tahu sama udah sering tahu sama Bang Karol ini naik komal gitu kan. Cuman enggak tahu lah aku ini siapa Tuhan dia nih. Aku bingung lah ya. Sayur jangan-jangan Tuhan dia nih. Tuhanin sayur kok Bang. Ada masa sayur yang jadi Tuhan saya. Bukannya bebong tuh Tuhan saya. Tuh gambar saya. Dari kali kau Karol. Oh, Carol. Tuhan dia bebong loh katanya. Ya, maksudnya hewan yang saya perhitungkan bukan sayur. Kalau Tuhan saya sayur, saya tidak konsumsi sayur kan. Matilah saya. Ya betul ya. Betul ya. Masa dia makan Tuhan ya? Oh, itu Bunda. Pantesan kan kalau orang-orang itu ya, orang-orang mohon maaf nih ya, orang-orang Hindu itu kan tidak makan sapi itu ya. Karena dianggapnya sapi itu kan macam jelmaan dewa lah atau Tuhan lah gitu kan. Iya. Sama berarti sama Karol nih. Tidak makan daging, dia kan daging Tuhan tuh. Jangan sembarang sama orang Hindu. Ada kawan saya Hindu yang sama vegan juga, vegetarian juga. Namanya mitologi. Tapi oke namanya mitologi pakai namanya. Nggak, maksudnya kan tidak makan hewan karena hewan itu Oh iya dikhususkan gitu kan. karena tidak makan hewan. Contohnya tidak makan sapi karena sapi salah satu dewa ya. Sapi, tetapi sapi juga mereka anggap sebagai ibu dalam hal memberikan susu. Jadi ada tujuh dewi, tujuh bunda mereka, 7 ibu mereka, termasuk ibu yang memberikan susu. Bukan maksud mau nyenggol gitu, enggak. Ini kan kita kan ambil gambaran yang kita tahu itu kan seperti itu. Nah, Bang Karol ini kurang lebih sama, berarti kan enggak makan hewan. Karena hewan tuh Tuhan atau gimana, Bang? Ya, karena hewan itu ya mereka bukan untuk dikonsumsi memang sejak awal mula Kejadian 1 ayat 29. Jadi kalau nyatakan Yesus saja makan ikan goreng lalu saya tidak, ya gimana ceritanya? Saya mau berpegang ke Kejadian 1 ayat 29. Sementara Yesus gak berpegang ya? Yesus datang dalam situasi sudah seperti sekarang. Jadi ya makanya ketika ditanya seperti tadi saya kembalikan tanya ke Yesus mengapa beliau konsumsi ikan goreng. Iya, berarti Yesusnya nggak berpegang ke Kejadian 1:29 itu. Matius 15 ayat 17 sampai 19. Bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan kamu, tapi yang masuk ke mulut, yang keluar dari mulut, yang berasal dari dalam hati. Yang berasal dari dalam hati yang menajiskan ya. Yang berasal dari dalam hati kan banyak yang menajiskan. Termasuk contoh kalau ngomong, keserakahan. Kalau berkata-kata nih, dan kata-kata itu atau berbicara, kata-kata itu keluar dari dalam hati, najis, ya. Berarti kalau ada orang Kristen yang ngomong, najis itu. Betul nggak? Kan yang keluar yang najis. Suara itu keluar juga dari mulut, bahkan dari hati. Najis berarti. Hampir saya tidak bersuara gara-gara dikatakan demikian, makanya lama saya berpikir. Pertanyaannya terlalu metafisika lah, melampaui batas kemampuan saya berpertimbangan, berperhitungan.
berimajinasi, berempati. Ya kan dalilnya begitu. Tetapi yang menajiskanmu adalah apa yang keluar dari mulutmu, yang dari dalam Kan hati. memang manusia itu Bilang. tidak boleh hanya sekedar dalil. Kan kata-kata misalnya contoh kata-kata Yesus bertanya ke Petrus, siapakah aku ini? Kau Mesias putra yang hidup. Lalu kalau saya mengatakan hal yang sama, Yesus adalah Mesias putra Allah yang hidup, itu kan copy paste sama kata-kata Petrus. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Beberapa kali saya diingatkan dalam pelajaran agama ya, ketika soal pertanyaan tentang Yesus itu, kalau mengikuti jawaban dari Petrus bakal dikatakan seperti itu ya, copy paste kok dari jawaban Petrus. Nah, jadi kalau mengatakan mempertimbangkan Matius 15 sampai 19, ya itu harus dipertimbangkan, dikaji dan dilihat dari spiritualnya. Maknanya apa? Baru boleh dipraktekkan, bukan sekedar copy paste. Enggak, lu ngomong apa sih dari tadi, bejir gak ngerti gue. Bang Guto, assalamualaikum Bang Guto. Ya kalau copy paste yang masuk ke mulut. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. Yang ngejelasin apa sih dari tadi? Lanjut selanjutnya. Saya baru Bang, nyimak. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baru nyimak ini. Kurang paham apa yang didiskusikan. Kalau sama si Karol mah nggak usah diskusi ini ribet-ribet Bang, bahas makanan aja udah. Jangan katakan tidak usah ribut-ribut. Tidak usah ribut-ribut. Ini soal keberpihakan. Tapi ya saya mengerti juga ya, gara-gara diskusi dengan saya tadi 1K lebih, sekarang tinggal 700-an. Aduh, mea culpa amat ini. Berarti teman-temannya Bang Karol itu pada turun semua, bahkan tidak ada yang naik dari Kristen ini gara-gara saya, Kang. Saya sudah Kak Nora naik lagi lah, Kak Nora. sudah dipantau gara-gara saya, mungkin sudah dipantau gara-gara menyatakan Yesus saja makan ikan goreng, saya tidak. Protes dengan kemetongan 2000 bebong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tuhanmu tuh nih, Tuhanmu tuh. Ada Carol si lemah iman. Gimana Carol? Masih lemah iman nggak? Ya, kalau memang dalam hal lemah iman karena saya memperhatikan para bebong dan lain-lain sekawanan mereka, ya saya mengakui saja saya lemah iman, tapi Lah tetap kan, saja bukan Tapi bukan kata saya, itu kan Roma 14 nomor 2. tetap saja Paulus menuliskan Roma 14 ayat 21. Iya, Roma 14 nomor 2 apa katanya? Lanjut ke Roma 14 ayat 21 lah. Akhirnya Gitu dulu. akhirnya juga Paulus kan apa dengan kami, orang-orang seperti kami, mengikuti apa istilahnya, menyerah ya apa, mengalah. Iya, Akhirnya makan Paulus sayur doang. mengalah dengan orang-orang Imannya seperti katanya kami. ya Bang Guto ya. Iya kan? Salah Ya. lagi itu. Akhirnya kan Paulus mengalah dengan orang-orang seperti kami yang Dia ditulisnya ngalah dari mana? Kalau ngalah nggak ada statement itu dia. Roma 14 ayat 21 banyak kali. Bang Abu Isa, selamat pagi Bang Abu Isa. Wih, ini lagi nih kacau. Siap. Selamat pagi. Pagi masa aku yang ganteng. Jadi gimana itu masa kan kalau kan vegan makan sayur doang. Menurut Paulus dia tuh lemah iman. Roma 14 nomor 2. Dia tadi juga mencerita tuh orang-orang yang makan bebong, kena lagi di Roma 14 nomor 3-nya. Iya. Nah, gimana mengenai vegan? Sebenarnya kalau menurut kitab Kejadian benar, pada mulanya itu kita sebenarnya vegan. Perintahnya itu vegan. Nah, terus Ya Carol ini kembali kepada hukum pada mulanya. Jadi Iya, hukum Taurat itu kompromi sebenarnya, kompromi antara hukum pada mulanya dan hukum sama hukum yang nggak ada hukum gitu loh. ya berarti kalau
Torah itu kompromi, Paulus nggak kompromi gitu ya? Iya kan, Paulus ini siapa kan, bukan murid Yesus juga. Justru kompromi. Paulus justru kompromi. itu Roma 14 ayat 21 udah mengalah Paulus. Lebih baik dia tidak akan makan daging dan minum arak. Kan? Itu kan? Roma 14 ayat 21. 1 Korintus 8 ayat 13. 1 Korintus 8 ayat 13. Pernah itu Susianto Seng, bukan Susianto Seng. Suhento Liau. Kok kecil. Tapi kan kamu kan di Roma 14 nomor 20 kan kena juga. Mana? Di Roma 14 nomor 20-nya kena juga. Kena apa? Dengan gara-gara kamu tuh mempromosikan vegan, kamu jadi batu sandungan bagi pemakan daging. Oh, tidak. Loh, Tidaklah. loh tidak. Ya oke batu sandungan itu kan proses. Namanya proses. Yang menjadi batu sandungan pemakan daging, yang pemakan daging itulah yang batu sandungan. Batu Ya tapi sandungan kamu nggak boleh jadi batu sandungan kan? Masih masuk mau hidup mereka udah dikuek, udah ada metode Tuh, kan? gara-gara mereka itu. Batu sandungan Batu ini. sandungan. Kita semua bisa menjadi batu sandungan terhadap proses atau terhadap prinsip tertentu. Ketika prinsip itu bertentangan, ya harus ada batu sandungan dalam arti tertentu. Berarti kamu jadi batu sandungan gitu? Gimana? Iya, saya batu sandungan. Apa boleh buat? Saya batu sandungan. Sebelumnya mereka yang menjadi batu sandungan. Ya tapi kan kamu nggak boleh jadi batu sandungan kan? Gimana kalau tidak boleh jadi batu sandungan? Kapan standar moral meningkat? Kapan standar moral memang maju? dilarang makan daging dalam apa? Dalam Bible tuh dilarang emang. Di mananya? Itu tadi Kojiro yang tadi nih Abu Isa. Kojiro. Ya, Nama-namanya beda kok yang di bawah saya ini. Sama orangnya sama, cuma beda-beda nama-nama. Punya beda nama dan setahu saya beliau ini salah satu dari pendukung dan saya menganggap sebagai salah satu anggota Denom Umbi-Umbian. Dari ke-13 yang sudah saya inventaris. Satu orang Yahudi, satu orang India, satu orang Hindu. Yang orang Hindu itu mitologi, yang orang Yahudi itu Billy Yahudi. Ada juga Nohan. Nohan saya tidak tahu Nohan itu apa. Ikan Nohan. Wah, Bang Goto udah mantap tuh. wah, Udah open camp tuh. Ada ini Masa sama Bang Kero ada mau nanya sama Bang Goto tuh. aku mau nanya gini, Bang Goto. Ya, silakan Bang, silakan. Aduh, kok jadi lupa ya? Oh ya gini, Udah lupa itu gimana? masjid sama gereja ortodoks itu kok bentuknya sama ya? Ini siapa yang meniru siapa nih? Ya, kalau masalah bangunan itu kan Bang sebenarnya ada mungkin keterkaitan budaya dari bangsa itu kan begitu. Maksudnya bukan murni dari dari sejarah atau budaya Islam sendiri. Ya, mungkin ada keterkaitan budaya sama di sini di Makassar kan begitu. Ya, ada kemiripan bangunan mungkin masyarakat adat di sekitar situ mungkin masih ada keterkaitan gitu loh, sehingga bangunannya kan begitu Bang. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau bangunan Bang, karena kan bangunan itu hanya tempat saja, bukan bukan tujuan kita ya. Karena kan fasilitas kita bercakap-cakap dengan langit itu kalau Islam kan sholat ya, tentu dengan akidahnya kan begitu, dengan syariatnya kan begitu Bang. Kalau bangunan mau dia sama mau tidak ada beda, tidak masalah menurut saya, karena itu dipengaruhi dengan masyarakat adat di masa itu kan begitu Bang. Iya, soalnya Sama di sini gereja. Makassar kan ada juga ya. Ya, Aku lihat gereja di Rusia tuh kok mirip masjid gitu loh. Aku pikir iya, yang itu menjadi saya katakan mungkin dia satu ruang lingkup begitu loh. Maksudnya mungkin yang bangun atau yang mungkin ada kesamaan budaya begitu.
Ya, jadi bukan dinilai dari akidahnya, bukan bang, dari budayanya, dari adatnya gitu loh, kan begitu. Jadi ada kemiripan bangunan, nggak ada masalah apa seperti itu karena apa bukan itu yang dihitung ya. Apa dalam menjalankan syariat itu bukan bangunan bang, bukan bangunan, iya, kan begitu. Iya betul. Iya. Ya betul. Jadi kalau kubah itu memang bukan tradisi asli daripada Islam gitu. Itu ada asal usulnya. Iya, betul. Lebih ke arah budaya sih gitu, betul. Iya, arah budaya itu maksudnya hanya budaya saja. Di sini juga ada bang, mirip-mirip, nggak ada masalah itu. Karena bangunan bukan standar kita untuk bercakap-cakap dengan langit, kan begitu. Ya, makanya karena gereja ortodoks sama masjid itu mirip, maka aku berpikir jangan-jangan Islam ini cabang genomnya dari ortodoks. Ngawur lagi. Iya. Ada perbedaan memang apa kalau masalah akidah bang, karena apa kita kan hanya percaya bahwa Isa itu hanya sebagai rasul. Kan begitu, bukan bukan Tuhan. Kalau ortodoks kan masih mengakui Yesus itu Tuhan bang. Ortodoks juga kan terbagi-bagi, ada Oriental, ada Koptik, iya, macam-macam. Hanya kalau Katolik memang dia sedikit genomnya, beda kalau Protestan sampai detik ini 61.000 bang, Protestan itu. Kalau Katolik sedikit aja, enggak ini. Hanya Katolik itu karena pernah terjadi skisma panjang kan. Pecah mulai 395 pasca konsili Hippo ya, 393 itu kan pecah Roma Barat Roma Timur. Ortodoks itu pecah dengan Roma Barat, makanya sistemnya hierarkinya dalam lembaga keagamaan sudah berbeda kan begitu. Satu imamnya patriark, satu imamnya kepausan, kan begitu bang. Kan konsili terakhir itu kan Kalsedon ya, 781 ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau konsili Katolik sampai 1975 ada bang. Kalau konsili Katolik. Konsili yang bersama-sama gitu loh, Timur dan Barat itu. Oh, kalau Timur Barat 393 selesai bang, Hippo 393. Iya. Gitu ya. Karena 395 sudah pecah. Nah kalau Kalsedon 3451 itu sudah tidak melibatkan Timur bang. Yang tahun 781 itu apa ya, konsili apa ya? Konsili apa itu? Trente kalau nggak salah. Ya. Trente ya. Ya saya lupa juga bang. Kalau 781 itu apa? Trente, kalau bukan Trente Efesus. Saya kurang tahu. Saya lupa itu kalau 781 ya. 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 Iya. Yang jelas kalau Sedon tanya enggak? Ya. Konsili 781 untuk apa bang? Timur atau Barat? Ya. 787 kali. 787 ya. 787 ya konsili Nikea itu. Ya, kalau 787 betul. Nikea betul. Kalau 781 saya kurang tahu itu. Enggak ada kayaknya lah. Ya. Kalau 781 kayaknya enggak ada. Itu 787 tuh konsili terakhir, mereka masih sama-sama. Nah, setelah itu udah berpisah gitu. Ya, perpisahannya mulai 395. Kalau 787 itu kan sebenarnya ingin konsilnya ingin kembali bersatu, balikan gitu loh. Kan begitu. Setelah skisma tahun 395 mereka itu memang masih konsili, tapi konsilinya itu bukan lagi Timur yang atur bang, tidak seperti pertama kan. Sudah Barat yang atur. Konstantin itu wilayah Timur bang. Hanya dulu kan belum berpisah. Nikea pertama 325 itu yang atur wilayah Timur. Konstantin itu wilayah Timur bang, Turki. Perpisahannya itu sebenarnya 774 bang. Jadi alasan perpisahan itu sebenarnya lebih ke politik. Jadi 774 itu Paus Roma itu mulai berpihak ke Raja Jerman yang namanya Carlos Magnus. Nah sejak itulah berpisah. Timur berpihak ke Kaisar Roma Timur, Paus berpihak ke Raja Jerman gitu loh. Iya kan hanya batas wilayah sebenarnya bang. Kalau Roma Barat itu bang kepentingan politiknya kan lari ke Eropa. Kalau Roma Timur tidak bang, di Asia kecil kepentingan politiknya kan begitu.
Iya. Jadi Roma Barat itu memang full ya, kepentingan politiknya itu lari ke Eropa, bahkan sampai Eropa Tengah kan begitu, Bang. Jadi Iya. kalau Timur kan, kalau Timur itu dia pusatnya di Turki, Bang. Istanbul sekarang, Konstantinopel, Itu Bizantin. di Ya. Turki sampai abad ke-15 setelah diduduki oleh siapa? Utsmaniyah, pindah Ya. ke Moskow. Ya, Khalifah Utsmaniyah, betul. Pindah ke Rusia, ya. Iya. Betul, betul. Betul. Hanya memang tata cara ibadah antara Timur Barat berbeda, Bang. Kalau Timur itu dia masih mempertahankan tata cara ibadah warisan dari monoteisme Yahudi, kan begitu. Makanya dia ada gerakan sholat itu, Bang. Hanya terlalu cepat dia kan, maksudnya. Kalau Timur kan juga pakai babuska ya, jilbab ya. Iya, pakai tudung. Iya, sebenarnya tudung itu warisan budaya, Bang. Warisan budaya dari zaman Paulus ya. Isa itu sudah pakai tudung semua, Bang, orang di Timur Tengah sana. Iya. Iya, makanya ada perintah di Paulus kan di 1 Korintus 9 kalau tidak salah ya. Iya. Gunakan tudung ya. Itu kan salah ya. tudung itu kan bagian dari hukum Islam, Bang, itu. Kalau tudung itu, Bang, memang diajarkan di Islam, tapi pemakaian tudung atau jilbab itu sudah ada sebelum abad ke-7, Bang. Sudah dari zaman Isa itu sudah ada di Timur Tengah. Orang-orang di sana itu Timur Tengah budayanya memang itu menggunakan penutup kepala. Islam itu hanya membenarkan budaya itu. Karena budaya itu menurut Islam itu menutup aurat. Bagus ya untuk dalam kehidupan masyarakat sosial itu bagus kalau pakai tudung supaya tidak menampilkan. Iya. Jadi Islam itu membenarkan apa yang baik-baik, Bang. Kecuali apa yang tidak baik Islam tidak benarkan. Tapi kalau yang baik-baik Islam benarkan. Makanya ada dalam surat Al Imran itu surat ketiga kan, bahkan Taurat dan Injil pun dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa ansalat Taurat wal Injil. Kan begitu, Bang, bunyinya ya. Jadi Islam datang membenarkan ajaran Taurat ya dengan ajaran Injil. Jadi apa yang diajarkan dalam Taurat Injil dibenarkan oleh Al-Qur'an. Kemudian kami wahyukan kepadamu Rasulullah. Kan begitu ya. Dia yang menurunkan ya, dia Allah yang menurunkan Al-Quran ya, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Jadi menurut Islam yang menurunkan Taurat dan Injil juga itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala atau pencipta langit dan bumi. Begitu, Bang. Itu di kitab Wahyu itu loh dikatakan jangan merubah-rubah kitab loh, Bang. Iya, itu masalahnya. Banyak dari antara ahli kitab yang merubah kitab. Kan sudah ada juga pesannya, Bang, Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim zumma yaquluna asamin indillahi liyasitaru bihi sumanan qalil. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah dengan maksud menjual dengan murah, menjualnya dengan murah. Jadi sudah ada pesan dari Al-Quran, Bang, bahwa banyak tokoh-tokoh agama yang merubah-rubah kitab. Gitu loh. Begitu, Bang. Sudah ada pesan dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan celaka. Kan banyak begitu, Bang, tokoh-tokoh agama. Bahkan dalam budaya Kristen Anda banyak kali, Bang. Mulai dari Injil Sipnotik itu ya. Ditulis ya. Hingga masuk ke abad 4 itu kan udah berapa kali dirubah, Bang. Bahkan ratusan itu Injil-Injil yang dikatakan apokrifa. Makanya tidak diterima sama Kaisar Roma ya, sama Paus kepausan, karena menurut mereka itu Injil-Injil ini berseberangan dengan ajaran asli Isa. Itu kan menurut budaya mereka kan, budaya Roma tuh. Begitu, Bang. Bang Goto mualaf ya? Oh iya, saya mualaf. Ya. Bang Goto dulu waktu punya niat mau pindah itu berdoa dulu nggak, Bang Goto?
Nah, saya waktu niat pindah itu bukan begitu, Bang. Perjalanan spiritual saya bukan begitu. Saya dulu dapat hidayah, tapi saya kan orangnya ini, Bang, tidak mudah percaya, baik itu proses secara nyata maupun tidak nyata atau gaib, kan begitu. Jadi proses ketika saya menerima itu, saya tidak langsung percaya, Bang. Karena manusia itu diberikan akal ya untuk memilah mana yang baik dan mana yang benar. Jadi saya ketika menerima hidayah, saya mengujinya selama 6 tahun. Saya terima hidayah itu 2013. Nanti masuk Islam baru 2019. Jadi saya mengujinya ya 6 tahun. Jadi saya lakukan riset penelitian selama 6 tahun tentang budaya Islam dan budaya Kristen. Begitu loh. Bahkan saya mengambil literasi dari kitab Hindu ya, Veda ya, terutama Manawa Dharma Sastra dan kitab Buddha Tripitaka. Jadi saya membandingkan, risetnya saya lakukan dengan cara konferensif. Saya lakukan dengan 3 hal ya. Yang pertama itu saya lakukan dengan cara sistematis. Sistematis itu teratur berurutan logis. Yang kedua itu saya lakukan dengan cara interdisipliner, itu menggabungkan lebih dari 2 disiplin ilmu, entah itu sejarah, budaya, filsafat, antropologi, ya bahkan sampai kosmologi, kan begitu. Nah, yang ketiga saya lakukan studinya dengan cara holistik. Jadi ketiga studi ini saya lakukan agar saya mendapatkan final konklusi, begitu Bang, atau decision making. Ya, silakan. Bang Carol mau nanya nggak? Ya, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Anda mau tanya apa, budaya Kristen ya, budaya Islam atau seperti apa, silakan. Ya. Itu deh, saya wakilin Bang Carol aja. Bang, kalau nggak makan daging itu budaya Kristen atau bukan? Tidak makan daging itu budaya Kristen, tidak juga ya. Tapi tidak makan daging itu adalah budaya awal. Kejadian 1 ayat 29. Dan budaya awal itu semestinya patut untuk reverse kembali ke sana. Karena apa? Karena budaya perubahan kan, budaya perubahan itu soal makan itu terjadi perubahan karena kekurangan sumber daya. Dan juga jauh sebelum itu di kejadian 2, kejadian 3, 21, kejadian 3, 21. Ya itu bukan konsumsi tapi pemanfaatan atas kulit hewan itu, itulah ya dilakukan dan dilakukan oleh Tuhan ya, oleh pencipta sendiri, kata Tuhan lagi. Begitu. Bang Carol, budaya tidak makan daging itu bukan budaya Kristen. Kristen itu baru ada di Kisah 11 ayat 26 ya. Jadi Kristen itu tidak pernah mengatakan bahwa tidak harus makan daging, tidak pernah Bang, atau tidak memilah-milah gitu makanan. Kan sudah ada ayatnya Bang, 1 Korintus 6:12 ya. Silakan Abang baca di situ ya. Itu nasihat tentang percabulan dan makanan, kan begitu. Jadi Kristen yang lahir di Antioquia, Turki pertama kali ya, di Kisah Rasul 11:26, ejekan terhadap para pengikut Kristus itu tidak pernah Bang, tidak pernah mengatakan orang Kristen tidak boleh makan daging, tidak pernah ada, kan begitu. Nah, bahkan prah Kristen ya, bahkan Isa masih hidup itu pun kelompok-kelompok yang akhirnya lahir ya, lahir yang disebut Kristen juga tidak pernah memerintahkan tidak boleh makan daging ya. Ya, kelompok-kelompok dari Kristen kan ini yang kita kenal dengan nama patripasianisme ya, atau patripasianisme, kan begitu. Jadi kelompok-kelompok ini kelompok Kristen, orang-orang Kristen, orang-orang dari luar Yahudi yang masuk Kristen, kan begitu. Jadi dari Yahudi sendiri ya, ada kelompok-kelompok yang memang akhirnya bergabung dengan kelompok Kristen ya, terutama tahun 101 ya, pasca meninggalnya Yohanes itu kan ada orang-orang ya yang dari kelompok Nasrani ya, bahkan sebagian berafiliasi dengan kelompok Iseni itu lari ke seberang Sungai Yordan di daerah yang bernama Pelah, kan begitu. Jadi mereka ini lari karena dilakukan genosida besar-besaran pasca ya
sekian tahun itu pasca dihancurkannya kota Roma atau pembakaran kota Roma yang dituduh dilakukan oleh Paulus dan pengikut-pengikutnya. Kan begitu, ini mulai dari zaman Kaisar Nero kan. Nero dulunya itu menurut sejarah memfitnah Paulus, dikatakan Paulus membakar 2 kota, salah satunya adalah Roma, kan begitu. Kini dilakukan genosida terhadap kaum Eseni, terhadap kaum Nasrani, dan terhadap pengikut-pengikut Paulus yang dikatakan Kristen. Nah, ini mereka lari ke seberang Sungai Yordan lalu mendirikan Kristen awal yang bernama Ebionik. Ya, mereka ini yang rakyat jelata ini ya, bukan bangsawan. Ya, pengikut-pengikut dari Paulus, Eseni dan Nasrani, terutama kaum Nasrani yang rakyat jelata ini di genosida, mereka lari ke seberang Sungai Yordan ya, lalu mendirikan Kristen yang bernama Ebionik. Jadi tidak ada perintah untuk tidak makan daging, Bang. Tidak ada. Kejadian yang Abang sebut tadi di kitab Kejadian itu bagian dari budaya Yahudi. Ya. Kan begitu. Bukan bagian budaya Kristen, Bang. Begitu kira-kira, Bang Karol. Kan Artinya kalau memang itu budaya Yahudi ya bagus kan, kita itu mengadopsi hal-hal yang positif, yang luhur mulia. Kalau memang itu bukan budaya Kristen, ya no problem. Kristen ikuti, adopsi saja budaya Yahudi itu. Toh itu budaya yang mulia, budaya yang maju. Begitu. Ya, memang Kristen banyak mengadopsi budaya Yahudi. Hanya yang masalahnya ketika budaya itu diadopsi, dimanipulasi. Kan begitu sejarahnya. Mestinya ketika dia mengadopsi budaya Yahudi, jangan Ya dimanipulasi. diadopsi mah nggak apa-apa diadopsi. Masalahnya dirubah-rubah nih. Aduh. Nah, itu yang masalah, itu terjadi manipulasi kan. Itu seperti budaya Yom Kippur dimanipulasi, budaya Pesa dimanipulasi. Kan begitu. Itu yang masalah. Mestinya kalau dia mau adopsi jangan dirubah, kan begitu. Ini terjadinya manipulasi itu kan faktor kekuasaan ya. Karena Roma pada saat itu ingin mendirikan sekte baru ya, bahkan mengkudeta ajaran Kristen awal, akhirnya memanipulasi budaya Yahudi lalu merubahnya. Contoh budaya perpuluhan kan. Jadi banyak, mulai dari budaya Yom Kippur, Pesa, peniupan serunai, terus perpuluhan, ini kan diambil semua oleh budaya Kristen. Itu kan begitu. Itu mungkin Bang Karol ya, supaya kita paham. Ya, jadi sebenarnya kesalahan sejarah ini dibuat oleh otoritas kekuasaan pada masa itu. Ya, bangsa penjajah yang kita sebut dengan Imperium Roma pada masa itu. Jadi Roma mengambil alih penuh sistem budaya ya, sistem keagamaan dari satu bangsa jajahannya, lalu meramunya menjadi satu, lalu membentuk atau menciptakan, meng-create new knowledge namanya, atau menciptakan ilmu baru ya, yang akhirnya mereka namakan dengan Katolik. Begitu kira-kira Bang Karol. Ya, silakan Bang Karol. Ya, kalau budaya Yahudi soal kejadian 1:29 itu diadopsi ya no problem sih sebenarnya. Tapi kalau diadopsi lalu di ATM, itu istilah ATM ya, yang mana juga sih yang dimodifikasi kalau sudah tidak konsumsi itu ya. Kalau sudah tidak konsumsi bebong, guguk dan lain-lain sesuai Kejadian 1:29, sesuai dengan nubuatan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Ya, kalau itu yang diadopsi ya oke-oke aja. Tapi kalau modifikasi, bagian mana pula modifikasi? Saya kalau modifikasi soal apa, saya bagian mana yang modifikasi itu? Iya. Kalau mungkin ritual atau apa lain prinsip-prinsip tertentu dalam keagamaan, mungkin perpuluhan dan lain-lain, mungkin itu modifikasi juga. Banyak kan, sempat juga dibawa di sidang Yerusalemnya tahun 50. Sidang Yerusalem itu kan mempertemukan panutua-panutua ya, dari Antioquia dan dari Yerusalem ya. Kalau Yerusalem itu diwakili Petrus, kalau Antioquia diwakili Paulus. Di situ kan juga menghasilkan 4 keputusan besar ya. Salah satunya tidak makan darah, kan begitu. Anda Bang Karol bisa baca di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-39. Kan di situ ada ya. Keputusan, 4 keputusan sidang Yerusalem. Sidang Yerusalem ini sidang apostolos pertama di dunia.
Itu sidang para rasul paling pertama di dunia di Kisah Rasul 15 itu. Kan begitu, seterusnya. Jadi sidang Yerusalem ini adalah konsili awal ya, sidang sinode ya terbesar sepanjang sejarah sebenarnya, karena ini sidang yang mengumpulkan dari dua komunitas besar yang dikatakan pengikut Kristus dari Yerusalem dan Antioquia, kan begitu Bang. Ya, ini sebenarnya paling awal, paling besar juga sebenarnya, karena melibatkan seluruh elemen pada masa itu. Kalau Konsili Nikea itu kan hanya melibatkan sekitar 500 uskup, kan begitu. Tapi kalau sidang Yerusalem itu kan melibatkan semua elemen awal dari kelompok yang disebut pengikut Kristus. Iya, hanya kan tadi disampaikan secara eksplisit, tidak dijelaskan secara eksplisit gitu, Bang Karol. Ya. Ya, sidang atau konsili Yerusalem itu kan salah satu-satunya konsili yang masuk di Bible ya. Konsili-konsili selanjutnya tidak masuk, memang masuk sejarah gereja tapi tidak tertulis dalam Bible. Kalau memang konsili itu membuka peluang pada sejarah berlanjut berupa yang saya sempat simak tadi soal penjajahan. Nah, itu satu yang disayangkan ya. Kalau ada pemaksaan ke penjajahan, lalu dark ages sampai pada masa kegelapan, sangat disayangkan ya. Dan penjajahan itu ya, saya sih melihat bahwa penjajahan itu kalau manusia tidak patut ya dilanjutkan. Penjajahan bagi saya itu sudah dalam arti tertentu juga meluas. Penjajahan itu bukan hanya soal manusia terhadap manusia. Kalau di masa kini penjajahan adalah perilaku manusia yang seumumnya menjajah. Siapa di antara manusia sekarang yang tidak sedang menjajah? Kebanyakan menjajah. Bahkan kaum kami pun tetap menjajah. Apa boleh buat, saya harus mengakui bahwa kaum kami tetap menjajah, walaupun sudah membatasi diri tetap saja menjajah. Produk-produk itu tidak lepas dari, banyak produk belum bisa lepas dari hasil penjajahan. Ya. Bang Hos, mungkin roomnya Bang Hos ini kena pembatasan ya. Dari sebelum saya naik mungkin kena pembatasan tampaknya, karena penonton Bang Hos semakin lama semakin turun. Biasanya kena pembatasan kalau room seperti ini. Iya. Gara-gara saya, jangan-jangan gara-gara saya ini. Aduh, saya harus buka komal sendiri kalau kayak gini. Kalau kau buka komal, siapa yang mau dengerin kau makan sayur tiap hari itu? Oh, ada. Jem Aldo, Jem Aldo, Sko Sansan, Billy Yahudi, Bu Karyana, Pak John, yang tadi, yang di bawah saya tadi, Mitologi Ardilio, yang Hindu itu, siapa lagi ya? Pak Ivo, Kemas, waduh siapa lagi? Malah saya lupa, padahal sudah saya inventaris itu. Mau mereka dengerin kau ngomongin sayur tiap hari gitu? Mau mereka? Oh, bisa karena dalam hal tertentu kami sejalan, walaupun beberapa on the way. Ya, saya lanjutkan aja Bang Karol tadi. Bang Karol katakan bahwa kaum kami itu dalam jika berbicara penjajahan itu tidak pernah berhenti. Ya, itu betul, itu fakta kawan-kawan. Jadi mulai dari abad ke-15 ya, kita tinggalkan sedikit Imperium Roma ya. Jadi mulai dari abad-abad ke-15 itu memang lahir beberapa perjanjian ya, yang memang dasar-dasar ini hingga melahirkan kolonialisme ya, imperialisme dunia ya. Kita bisa lihat awalnya itu dari perjanjian yang kita sebut dengan Intercaetera ya. Ada juga yang namanya Dum Diversa ya. Kalau Dum Diversa ini lebih awal. Dum Diversa ini tahun 1453, abad ke-15 ya. Perjanjian ini memvalidasi pada masa itu raja Raja Afonso ya, Spanyol ya, diberikan validasi oleh gereja Katolik Paus Nicholas V untuk melakukan trafficking ya. Jadi trafficking
awal sebenarnya ini ada dari sini ya, istilah trafficking itu ya, penjualan ya, jadi penjualan manusia. Jadi Paulus Nikolas V memberikan validasi kepada Raja Spanyol Afonso untuk melakukan perbudakan. Jadi sistem ini mulai di sini kan begitu. Lalu kita lanjut di perjanjian Intercaetera ya 1914 ya 93 kan begitu. Jadi perjanjian-perjanjian ini melahirkan ya awal dari seluruh penjajahan di muka bumi, yang akhirnya melahirkan dari Intercaetera ini diberikan kepada Ratu Elizabeth ya dengan Raja Ferdinand ya oleh kepausan. Akhirnya lahir perjanjian yang bernama Tordesillas ya. Dari sinilah, dari perjanjian Tordesillas inilah lahir penjajahan di atas dunia kan begitu. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu ada tertera itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebenarnya itu menyinggung perjanjian awal penjajahan di atas dunia. Jadi penjajahan di atas dunia itu lahir dengan nama perjanjian Tordesillas. Sementara Tordesillas ini mengusung God Glory Gospel. Jadi yang abang sampaikan itu betul ya, bahwa penjajahan sampai detik ini tidak pernah berhenti. Karena melibatkan korporasi, melibatkan oligarki, melibatkan serikat dagang ya, korporasi ya, serikat dagang kawan-kawan. Jadi ini semua sudah ada dari tahun 1494 ya. Jadi program ini jalan itu pertama kali ketika Christopher Columbus ya dinyatakan menemukan benua Amerika. Jadi perjanjian Tordesillas ini adalah awal penjajahan di atas dunia. Ketika perjanjian ini diberikan kepada dua negara ya, Portugis dan Spanyol, lalu menyusul Belanda dan Inggris kawan-kawan. Jadi perjanjian-perjanjian yang dihasilkan Katolik bahkan Protestan sampai detik ini memang masih memakan nyawa ya. Contoh, saya kasih contoh yang paling dekat, perjanjian yang paling dekat itu adalah perjanjian Sykes-Picot dan Balfour ya. Kalau perjanjian Sykes-Picot ini banyak juga memakan nyawa ya. Banyak juga ketika Ottoman berhasil dikalahkan oleh Inggris dan Perancis, lalu perjanjian ini keluar. Yang kedua perjanjian Balfour. Balfour juga ini kalau abang belajar sejarahnya, perjanjian ini lahir abad ke-20 ya, diprakarsai oleh Inggris ya, yang akhirnya meluruskan jalan para kaum Zionis Israel masuk atau merebut tanah Palestina. Kan begitu kawan-kawan. Sampai detik ini kita masih bisa menyaksikan apa yang terjadi di sana. Jadi yang terjadi di Palestina itu akibat dari keluarnya perjanjian Balfour yang dibuat oleh Inggris atau kerajaan Anglikan Inggris. Begitu kira-kira. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.